Cerita dimulai ketika seorang pria bernama Hejun menemukan mobil tua yang ditinggalkan di sebuah terowongan. Pintunya terbuka, mesinnya masih menyala dan terdapat buku petunjuk yang menjelaskan cara menggunakan mesin waktu. Sebagai seorang reporter yang hanya mengejar fakta, penemuan itu sulit diterima bagi Hejun. Tapi rasa ingin tahunya yang begitu besar membawanya pada uji coba menegangkan. Namun setelah melompat ke masa depan, apa yang dia saksikan di sana membuatnya sangat terguncang. Hejun ditakdirkan untuk mati dihabisi pada tahun 2022 dan pelakunya adalah yang pernah meneror desa Hujungri pada tahun 1987. Meski pada kenyataannya pelaku telah ditangkap dan dipenjara selama puluhan tahun, Hejun tahu bahwa polisi menangkap orang yang salah. Demi menyelamatkan nyawanya, Hejun memutuskan untuk kembali ke tahun 1987, merancang kehidupan baru di sana, menyamar sebagai guru SMA, dan menyusun rencana untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Tidak punya banyak petunjuk dan mesin waktunya memiliki mekanisme terbatas, dia hanya bisa memilih tahun, sementara tanggal dan bulan mengikuti waktu keberangkatan. Di tahun kematiannya, dia menemukan tubuhnya tergeletak di sungai yang membeku, dan bungkus korek api yang selalu ditinggalkan pelaku sebagai ciri khasnya. Di suatu kesempatan, Hejun kembali ke tahun 2021 untuk menemui korban salah tangkap yang baru dibebaskan. Dia berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang pelaku yang sebenarnya. Di samping itu, masih di tahun yang sama, seorang wanita bernama Yunyong menjalani harinya dengan berat sebagai editor untuk penulis misuk yang sangat sombong. Meski pada kenyataannya dia tidak sehebat itu dalam menulis. Yunyong memiliki hubungan yang rumit dengan orang tuanya. Dia selalu mengirim uang, tetapi jarang mengunjungi mereka. Sebagai ibu, Sun-e terlihat sangat kesepian dan diabaikan. Suaminya yang pecundang terus membuat masalah karena sering mabuk dan berjudi. Sementara putrinya sibuk mengurus pekerjaan. Yunyong sangat menyayangi ibunya, tapi dia tidak suka pada bagaimana ibunya menjalani hidup. Dia malu dan sedih karena ibunya selalu mengenakan pakaian lusuh dan tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Hingga suatu ketika, Sun-e pergi ke mall untuk membelikan putrinya sepatu baru. Yunyong yang kebetulan ada di sana bersama bosnya pura-pura tidak melihat dan mengabaikannya. Sun-e yang menyadari itu patah hati. Dia tahu putrinya terlalu malu untuk bergaul dengannya yang kampungan dan tidak bisa menjaga penampilan. Mereka berdua akhirnya bertemu di jalan dan berdebat. Sun-e yang merasa tidak memerlukan barang mewah dan tidak ada yang lebih penting dari putrinya saat ini, mereka berpisah. Dan Yunyong tanpa rasa penyesalan melanjutkan sisa harinya seperti biasa. Berpikir bahwa dia masih punya cukup waktu untuk meminta maaf kepada ibunya. Tidak menduga bahwa itu adalah hari terakhir dia bisa bertemu dengannya. Pada malam itu, Sun-e ditemukan meninggal di tepi sungai desa Ujungri. Rasa sakit, rasa bersalah, dan rasa penyesalan semuanya terlihat jelas ketika Yunyong menangisi kepergian ibunya. Dalam surat yang ditinggalkan, Sun-e meminta maaf kepada Yunyong. Dia merasa hubungannya dengan sang putri semakin menjauh dan dia merasa kesepian belakangan ini. Hari ini, dia tidak bisa berhenti memikirkan masa kecil putrinya yang ceria dan dia tidak pernah bosan memutar rekaman masa lalu hanya untuk melihat keceriaan itu. Jika dia diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, dia hanya ingin kembali ke masa-masa membahagiakan itu untuk mengenangnya sekali lagi. Harapannya tidak banyak, dia hanya ingin bermain dengan putrinya sampai rambutnya memutih dan menjadi seorang nenek. Namun harapan sesederhana itu tidak akan pernah terwujud untuk selamanya. Yunyong menemukan bungkus korek api di tempat ibunya meninggal dengan catatan di dalamnya yang juga pernah ditemukan Hejun dalam kasus kematiannya. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Yunyong menerima pesan bahwa dia dipecat. Sementara ayahnya yang mabuk membuat kekacauan dan dia terpaksa harus membayar kerusakannya. Ketika Yunyong akhirnya bertemu dengan ayahnya, dia memakinya karena perbuatannya selama ini membuat ibunya kesepian. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjadi keluarga yang baik untuk ibunya. Yunyong berharap bisa kembali ke masa lalu untuk menghentikan orang tuanya menikah, sehingga dia tidak akan dilahirkan dan ibunya bisa menjalani hidup lebih baik. Yunyong mengembara tanpa tujuan di sekitar jalan desa Ujungri. Tepat di jalur mobil Hejun yang hendak kembali ke masa lalu, terjadi anomali ketika Hejun menerima panggilan misterius dan mobilnya hampir menabrak Yunyong yang kemudian tidak sengaja terbawa ke tahun 1987. Sementara Hejun terluka dan mobilnya rusak, Yunyong yang tidak menyadari apapun melanjutkan perjalanannya menuju desa Ujungri yang dia kenal sebagai kampung halaman ibunya di masa lalu. Suasana tahun 80-an terasa begitu kental, tapi Yunyong tidak menyadari itu karena pikirannya terlalu kalut.
Sampai akhirnya dia tidak sengaja menabrak ayahnya yang masih muda, tapi tidak mengenalinya. Setelah menyadari keanehan di sekitar, Yunjong melihat Sun-e muda yang langsung dia kenali pada pandangan pertama. Namun sebelum dia dapat mengikutinya, Hae-jun menemukannya dan segera menjelaskan situasi yang tengah mereka hadapi. Mereka berdua terjebak di masa lalu karena mesin waktunya rusak. Yunjong terkejut, tapi dia juga bahagia karena bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya. Sun-e dipaksa teman-temannya untuk berpesta di klub. Yunjong yang berhasil melacaknya menangis begitu dia bisa memeluknya lagi dan memanggilnya ibu. Dia meminta maaf kepadanya. Tentu saja Sun-e tidak mengenalinya dan menganggapnya sedang mabuk. Setelah bertemu, Hae-jun dan Yongyong berdebat tentang siapa yang salah atas kecelakaan itu. Mereka tidak saling percaya dan Yongyong terpaksa tinggal di rumah Hae-jun untuk sementara waktu. Hae-jun memperingatinya untuk tetap di rumah dan tidak mengacaukan masa depan siapapun. Tapi Yunjong tidak mau melewatkan kesempatan untuk melihat ibunya. Jadi, keesokan harinya, dia menyelinap keluar dan bertemu dengan ibunya yang secara kebetulan tinggal tepat di seberang jalan. Sun-e cukup baik untuk membiarkan Yunjong bergaul dengannya. Dia mengenalkan dirinya dengan baik dan membiarkan Yunjong mengikuti kegiatannya. Di hari libur, Sun-e bekerja menjaga loket bus kota. Senyum Yunjong yang cerah saat dia melihat ibunya menjalani hari-harinya begitu manis, tapi menyayat hati. Dia melihat Sun-e membaca, dan dengan sedih mengingat bahwa ibunya pernah bermimpi menjadi seorang novelis. Sekali lagi Yunjong menyesal karena pernah meremehkan keinginan tersebut. Kemudian Yongyong tersadar bahwa keinginannya untuk menyelamatkan sang ibu mungkin bisa terjadi. Yunjong tidak peduli jika dirinya tidak dilahirkan lagi. Yang terpenting baginya saat ini adalah mencegah kedua orang tuanya bertemu dan menikah. Namun takdir memang sudah mengikat mereka dengan tali cinta. Saat pertama kali melihat Sun-e, Hee-sop langsung menyukainya. Yunjong yang menyadari itu segera menyeret Hee-sop dan dia menyadari satu detail kecil mengenai pria itu yang ternyata di masa sekarang kakinya tidak pincang. Bagaimanapun Yunjong tahu akan menjadi seperti apa ayahnya di masa depan, sehingga dia memintanya untuk tidak mendekati Sun-e lagi secara alami. Hee-sop bingung, dia jelas tidak tahu apa-apa dan sifatnya yang antusias serta penuh gairah sangat berbeda dari dirinya yang terlihat begitu depresi di masa depan. Hae-jun menemukan bungkus korek api yang dibawa Yunjong dan menyadari bahwa dia juga terkait dengan kasus yang terjadi. Dia mencocokkan catatan di dalamnya dengan miliknya yang berbunyi wanita yang membaca itu berbahaya. Setelah mengintip catatan Sun-e, Yunjong baru mengetahui bahwa ibunya gemar menulis. Namun satu hal yang membuatnya lebih terkejut adalah fakta bahwa karya tulis ibunya sangat mirip dengan novel milik bosnya di masa depan. Mi-suk diketahui pernah menerbitkan novel pertamanya saat SMA, dan ternyata dia memang satu sekolah dengan Sun-e. Yunjong semakin kesal saat mengetahui ibunya selalu dirundung oleh teman-temannya, termasuk Min-suk yang telah mencuri karya tulis ibunya. Yunjong membawa ibunya pulang dan bertanya tentang perundungan. Sun-e menjelaskan bahwa teman-temannya hanya bercanda. Yunjong marah dan berusaha menyadarkannya. Tapi Sun-e menyangkal dan berkata bahwa tidak ada yang menyukainya dan hanya mereka yang bisa diajak bicara di sekolah. Itu sebabnya Sun-e terus berteman dengan mereka meski selalu dimanfaatkan. Namun meskipun dia terlihat seperti menerimanya, hatinya tidak bisa berbohong dan dia sangat menderita. Hae-jun berusaha memperbaiki mobil dan mesin waktunya meski sebenarnya dia tidak mengerti apapun tentang itu, walaupun dia cukup jenius. Biar bagaimanapun, Yunjong memutuskan untuk membantu ibunya menghadapi segala masalah, dan dia meminta untuk memasukkannya ke SMA tempat Hae-jun mengajar. Hae-jun masih bingung bagaimana Yunjong bisa terlibat dengan kasus yang sedang ia tangani. Tapi untuk sementara, dia mengabaikannya. Ia terpaksa mengarang cerita bahwa Yunjong adalah murid pindahan dan kerabat jauhnya yang terlihat lebih dewasa. Dengan begitu, polisi tidak akan curiga kepadanya meski tidak punya kartu identitas. Di kantor kepala sekolah, Yunjong bertemu dengan murid pindahan lainnya, yang ternyata adalah Hee-sop. Orang yang menemaninya saat itu adalah pamannya, seorang detektif bernama Dong-sik. Secara teknis, detektif itu masih kerabat Yunjong, tapi dia tidak mengetahui apapun tentang dirinya di masa depan. Sekeras apapun Yunjong mencoba untuk membenci ayahnya, Hee-sop tampaknya adalah pria yang cukup baik. Dia bahkan dengan tulus mengajarinya teknik bela diri sederhana untuk melawan para pengganggu kelas. Putra dan putri dibuat terpisah. Yunjong yang telah resmi bersekolah segera duduk di samping bangku ibunya.
Dia sangat bahagia, sampai akhirnya para pengganggu mencoba memprovokasinya. Di saat itulah Jungjong mempraktekkan ajaran ayahnya yang ternyata cukup berguna. Bertekad untuk mengenali ibunya lebih jauh, dengan pandangan baru dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kebahagiaannya dan terus mengawasi Misuk. Dia adalah siswi teladan yang tidak banyak bicara, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan di balik sikapnya. Akhirnya, Jungjong mengetahui bahwa Misuk telah memanfaatkan ibunya untuk mengkoreksi semua tugas karya tulisnya, sama seperti apa yang dilakukan Jungjong untuknya di masa depan. Jungjong marah, tapi Sun-e mengklaim bahwa dia ingin melakukannya dan membela Misuk. Keluarga Misuk sangat problematik dan menjadi masuk akal kenapa dia mempunyai sikap yang buruk. Tapi kakak laki-lakinya, Min-su, terlihat jauh lebih baik. Di suatu kesempatan, dia menawarkan dan berbagi informasi tentang keburukan saudara perempuannya. Itu membuktikan bahwa hubungan mereka tidak akur. Situasi ini menjadi sangat menakutkan ketika Min-su menunjukkan gelagat aneh dan ternyata dia memang punya niat yang tidak baik. Beruntung Hae-jun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Junjong yang dibawa ke rumah Min-su. Ini bukan pertama kalinya Min-su melakukan hal buruk kepada para gadis. Dan ternyata dia adalah pembunuh perantai palsu yang ditangkap polisi. Perbuatannya saat ini membuat Hae-jun semakin bingung apakah dia memang pelaku sebenarnya atau bukan. Di malam itu, Min-su ditahan di kantor polisi atas perbuatannya. Insiden ini menciptakan variabel baru dan kasus pembunuhan pertama akan segera terjadi dalam beberapa hari ke depan. Hae-jun ternyata bisa bersikap manis. Dia sangat peduli kepada Junjong dan merawatnya dengan lembut. Setelah serangan itu, ia bahkan meminta kafe untuk tetap buka sampai larut malam, hanya untuk membelikannya makanan. Junjong sangat senang ketika dia akhirnya bertemu dengan paman, bibi, kakek dan neneknya di rumah Sun-e, dan mereka semua menyambutnya dengan baik sebagai tetangga. Sun-e merasa sangat bersalah kepada Junjong atas sikapnya tempo hari saat membela Misuk. Dia hanya berpikir gadis itu memang membutuhkan bantuannya. Sudah menjadi kebiasaan Sun-e selalu membuat surat permintaan maaf jika dia merasa bersalah. Dia juga melakukan itu di masa depan sebelum ditemukan meninggal. Ketika Sun-e bercerita bahwa dia selalu dihukum oleh ibunya karena lebih sering membaca daripada melakukan pekerjaan rumah, Junjong akhirnya paham kenapa ibunya di masa depan selalu mendorongnya untuk membaca dan melarangnya membantu pekerjaan rumah. Memiliki banyak waktu untuk membaca buku adalah impian Sun-e yang tidak pernah terkabul, tapi dia berusaha mewujudkannya melalui Junjong. Setelah menyadari itu, Junjong berjanji akan mengembalikan semua hal yang direlakan oleh ibunya. Setelah melakukan penyelidikan, Hae-jun akhirnya tahu bahwa semua remaja di sekolah itu menggunakan bungkus korek api untuk saling mengirimkan surat cinta. Kebanyakan remaja di desa mendapatkan korek api itu dari kedai teh bongbong yang dikelola oleh seorang wanita. Terjadi keanehan ketika korban pertama seorang mahasiswa dan guru magang bernama Jungyong tiba di kota tetapi menghilang lebih awal dari seharusnya. Di samping itu, Junjong terus merasakan dejavu. Sebelum kembali ke masa lalu, dia tengah membantu Misuk menyiapkan novel terbarunya yang berjudul Orang-orang yang Aku Bunuh, bercerita tentang pembunuhan berantai wanita. Setiap detail yang ada di naskah tersebut nampaknya sangat akurat dengan keadaan saat ini, terutama saat menceritakan kedatangan guru magang di sekolah. Karena dalam ceritanya, guru tersebut akan mati. Junjong berusaha mencari tahu dan dia tidak sengaja bertemu dengan Hae-jun yang sedang menyelidiki kasusnya. Mereka berdua akhirnya menemukan guru magang yang tengah bersembunyi ketakutan. Hae-jun melihat pria bertopi biru yang tampak mencurigakan, tetapi dia gagal menangkapnya. Guru magang tidak menjelaskan apa-apa selain berkata bahwa dia baik-baik saja, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Setelah apa yang terjadi, Junjong menceritakan semuanya kepada Hae-jun, mulai dari silsilah keluarga, penemuan bungkus korek api, dan bagaimana naskah Misuk yang dia bawa dari masa depan sangat akurat. Junjong membagikan kisah ibunya kepada Hae-jun dan mengapa dia berniat memisahkan orang tuanya, bahkan jika itu berarti dia menghilang. Setelah mendengar cerita tentang bungkus korek api yang ditemukan Yongyong di hari kematian ibunya, Hae-jun hanya bisa menyimpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian Sun-e dan dirinya di masa depan adalah orang yang sama. Hae-jun percaya bahwa Sun-e tidak mengakhiri hidupnya sendiri dan dia mendesak Junjong untuk fokus melindungi ibunya daripada menghapus keberadaannya sendiri. Meskipun Misuk bisa saja menjadi pelakunya berdasarkan cerita dalam novel, Hae-jun menyangkal karena ada kemungkinan dia membuat cerita itu atas apa yang dia saksikan. Melalui percakapan itu, Junjong akhirnya tahu bahwa ibunya telah dibunuh dan dia mengetahui alasan kenapa Hae-jun datang ke masa lalu.
Meski keduanya sudah saling terbuka, ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakan Hye-jun kepada Yoon-yong. Di antaranya adalah fakta tentang Hee-sop yang ternyata menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan di desa Ujungri. Tersangka kedua adalah Bom Leong, teman dekat Hee-sop di sekolah, dan tersangka ketiga adalah Min-soo, kakak Min-soo. Berbekal pengetahuan ini, Hye-jun selalu mengawasi mereka bertiga. Sun-e diam-diam berkencan dengan Bom Leong, tapi dia tidak benar-benar mencintainya. Sun-e merasa sangat bersalah atas perasaannya itu, dan dia menceritakan semuanya kepada Yoon-yong. Ia berkata bahwa belakangan ini, dia selalu memikirkan Hee-sop. Tak peduli sekeras apapun Yoon-yong berusaha memisahkan orang tuanya, usahanya selalu gagal, dan itu menjadi bukti bahwa mereka sudah ditakdirkan untuk bersama. Sementara itu, Hye-jun terus membuntuti Jung-yong dan mencoba mengidentifikasi pria bertopi biru. Dalam laporan polisi, menurut pemilik kedai teh Bongbong, Jung-ah pada hari kematiannya sempat berdebat dengan pria bertopi biru. Tampaknya Ju-yong adalah mahasiswa yang tengah unjuk rasa terhadap pemerintah, dan dia sedang dalam pengejaran polisi. Hye-jun dan Ju-yong membantunya untuk bersembunyi, dan karena hal itulah, dia tidak bisa pergi ke kedai teh untuk menemui pria bertopi biru, tetapi Hye-jun melakukannya. Dia menunggu di kedai sampai melihat pria bertopi biru itu tiba-tiba ternyata adalah Hee-sop. Tapi dia ada di sana untuk bertemu dengan temannya, Byung-yung, yang justru tampak lebih mencurigakan karena dia kedapatan mencuri cincin milik Ju-yong dan suka menguntitnya belakangan hari ini. Dia jelas merupakan remaja problematik. Di sisi lain, Min-soo dengan kuasa yang dimiliki keluarganya dibebaskan dari kantor polisi. Dia melampiaskan kekesalannya terhadap sang adik dan menyerangnya dengan kejam. Sekarang ketiga tersangka utama sedang berkeliaran, tetapi Hye-jun tidak bisa mengikuti mereka sekaligus untuk mencegah kasus pembunuhan yang akan segera terjadi. Tampak jelas bahwa kehadiran Hye-jun dan Yoon-yong dapat mengubah garis waktu. Tetapi variabel baru yang muncul semakin memusingkan penyelidikan mereka. Yoon-yong secara terpisah telah mengidentifikasi pria bertopi biru. Menurut versinya, pria itu adalah Hee-sop, kakak laki-laki ayahnya. Di malam itu, Hee-sop datang ke kedai teh, tapi dia tidak menemukan Jung-yong karena saat itu dia sedang bersembunyi. Sesaat sebelum pergi, dia bertemu dengan Hee-sop dan memberikan topi birunya kepadanya sebagai salah satu bentuk dari variabel tidak terduga. Kecurigaannya sekarang berpusat pada Hee-sop, tetapi masih ada banyak hal yang harus dipastikan oleh Hye-jun. Yoon-yong memberitahu Hye-jun bahwa dia tidak terlalu menyukai pamannya. Di masa depan, pria itu menderita gangguan mental dan selalu merobek buku tanpa alasan. Hee-sop selalu peduli kepadanya dan lebih menyayanginya daripada istrinya dan putrinya sendiri. Hal itulah yang membuat Yoon-yong sangat membenci ayahnya, dan dia tidak pernah mengenal sosok pamannya seperti apa. Tentu, ini menjadi tujuan baru mereka untuk menyelidiki seperti apa kakak Hee-sop sebenarnya. Berkat bantuan Hye-jun, Ju-yong bisa kembali ke Seoul dengan selamat. Kali ini, Hye-jun memutuskan untuk lebih berhati-hati dan hanya mengamati. Yoon-yong sangat terkejut setelah mengetahui bahwa korban berikutnya adalah kakak perempuan ibunya, Kyung-e. Selama ini, dia hanya diberitahu bahwa bibinya itu meninggal muda karena sakit. Kyung-e terkenal di Ujungri karena sifatnya yang berani, berkemauan keras, dan tidak dapat diprediksi. Dia bertekad untuk menjadi Miss Korea meski selalu diremehkan. Orang tuanya kuno dan hanya ingin menginvestasikan harta mereka untuk sang putra, tidak mengharapkan apapun dari putri mereka selain menjadi istri dan ibu rumah tangga. Di samping itu, Sun-e bercita-cita untuk kuliah, akan tetapi tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Dia telah menabung sejumlah uang untuk tes, tapi dia malah memberikannya kepada Kyung-e untuk membantunya mencapai mimpinya. Kyung-e sudah mencuri uang simpanan ayahnya dan siap menyerahkannya kepada pria yang berjanji akan membantunya menjadi pemenang kontes. Sudah jelas, ini merupakan penipuan. Kyung-e yang merasa kasihan kepada adiknya berubah pikiran di menit terakhir. Dia berusaha membatalkan perjanjiannya ketika Hye-jun dan Yoon-yong mengamati dari kejauhan. Pada akhirnya terjadi perkelahian di antara Hye-jun dan para penipu. Kemudian, Hee-sop tiba entah dari mana dan membantunya menaklukkan para penjahat itu. Lalu dia kabur ketika polisi tiba. Malam harinya, Kyung-e membawakan lagu untuk pengunjung di kedai teh dan menarik perhatian Min-soo yang kemudian terus mengikutinya. Dia akan menjadikannya korban seperti apa yang dia lakukan kepada Yoon-yong tempo hari. Kyung-e berusaha melindungi dirinya ketika dia diserang dan berhasil menjatuhkan Min-soo dari jembatan dan membuat tangannya patah. Hye-jun tiba di lokasi kejadian dan menyadari bahwa Min-soo bukan pembunuh berantai di Ujungri. Berdasarkan hasil penyelidikan, setiap korban yang ditemukan selalu terikat dengan kuat. Hye-jun percaya dengan kondisi tangan Min-soo yang patah, dia tidak mungkin melakukannya.
Sementara itu, sifat asli Bum-yong terungkap ketika Sun-e ingin putus dengannya. Dia menyeretnya ke motel untuk tujuan yang sudah jelas sangat tidak benar. Beruntung, Yun-yong yang mengetahui kejadian itu segera menyelamatkannya dan memukul Bum-yong. Hee-sop datang di waktu yang tepat dan dia memukulinya hingga babak belur, lalu menyatakan bahwa mereka bukan lagi teman. Hae-jun mengantar Kyung-e pulang dan menasihatinya, berkata kepadanya bahwa meskipun dia tidak menjadi Miss Korea, dia masih bisa tampil di TV untuk menghibur banyak orang. Di malam itu, Kyung-e menyesal. Dia ingin menyerahkan uang yang dia curi untuk kuliah adiknya, tapi malah tertipu. Hae-jun diam-diam memungut uangnya saat berkelahi dengan para penjahat dan dia mengembalikannya kepada Kyung-e yang kemudian saling berpelukan dengan adiknya di rumah. Banyak hal telah berubah, tetapi masih ada yang mencapai kesimpulan yang sama. Di malam ketika Hae-jun mengantar Kyung-e pulang, pelaku mulai melakukan aksi pertamanya terhadap Chung-yong, yang ternyata tidak pernah kembali ke kota Seoul. Hae-jun mendapatkan kabar mengejutkan itu dari Bum-leong, yang tidak sengaja menemukan jasadnya di sungai Ujungri. Terlepas dari situasi yang mencurigakan, mengingat Bum-leong memanggil Hae-jun ke tempat kejadian tidak masuk akal baginya untuk menjadi pelaku. Bum-leong tampaknya lebih takut jika polisi mengira dia terlibat dengan unjuk rasa yang direncanakan Chung-yong. Keadaan psikologis itu menjelaskan bahwa dia memang tidak melakukan apapun terhadap Chung-yong. Bagaimanapun, Hae-jun membiarkan sisa-sisanya ditangani polisi. Keesokan harinya, dia menemukan fakta mengejutkan bahwa Kyung-e ditemukan meninggal dunia dengan tubuh yang terikat sama seperti Ju-yong. Dan sepertinya tragedi itu terjadi pada hari yang sama. Semua orang di desa Ujungri ketakutan, kecuali Misuk yang menjalani harinya dengan senyuman. Dia mungkin bukan pelakunya, tapi sikapnya seakan membuktikan bahwa dia terlibat dengan apa yang terjadi. Senyum palsu melintas bibirnya saat dia bertatapan dengan Hee-sop di lokasi kejadian, seolah membuktikan bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Sun-e dan keluarganya sangat terpukul, begitu juga dengan Jun-yong. Hae-jun memutuskan untuk tidak merubah apapun lagi. Solusi yang dipikirkan adalah memperbaiki mesin waktu dan kembali ke masa depan. Sampai saat ini, Hae-jun menutup diri dan merasa sangat bersalah. Nasib Chung-yong tidak jauh lebih baik saat dia melihat keluarganya berantakan setelah kematian Kyung-e. Tapi dia belum siap untuk menyerah setelah menyelamatkan nenek Yun-yong dari upaya mengakhiri hidup sendiri karena sangat putus asa. Hae-jun menyadari bahwa masih ada orang untuk ditolong. Dia menawarkan pelukan pada Yun-yong dan berusaha memahami kondisinya. Yun-yong bergegas ke pelukannya, seolah dia telah lama menunggu momen tersebut. Pasti sulit baginya melihat keluarganya berduka, tapi tidak dapat terhubung dengan mereka, atau bahkan mengakui hubungannya. Dengan harapan dan tekad baru, Yun-yong dan Hae-jun bangkit kembali. Mereka mengesampingkan Min-soo karena tangannya patah, dan Bum-yong yang tidak mungkin menjadi pelakunya saat itu. Sekarang, mereka punya 3 tersangka baru yang sangat memungkinkannya. Di antaranya adalah Hee-sop, Yoo-sop, dan Mi-soo. Keduanya mengunjungi Hee-sop yang menurut garis waktu di masa depan, dia akan segera diinterogasi oleh polisi. Yun-yong terkejut ketika menemukan pakaian berdarah di lemarinya. Semua hal yang mencurigakan mulai mengarah kepada Hee-sop dan tampaknya dia tidak punya alasan untuk membela diri selain mengakui bahwa dialah yang melakukan semuanya. Dan senyum tipisnya saat mengakui itu menunjukkan rasa tidak bersalah. Pamannya Dong-sik, detektif yang sedang menangani kekacauan di desa, segera membawanya ke kantor polisi. Yun-yong diliputi rasa bersalah dan dia meminta maaf sambil menangis kepada Hae-jun, berpikir bahwa ayahnya bertanggung jawab atas semua yang terjadi dengan pelaku yang sudah tertangkap. Sun-e tidak akan menikah dan Yun-yong akan menghilang. Namun Hae-jun bersumpah untuk tidak membiarkan itu terjadi karena dia tidak berpikir Hee-sop adalah pelakunya. Sementara keluarganya sangat murka, Sun-e percaya bahwa Hee-sop bukan pelaku sebenarnya karena di malam kematian Jun-yong dan Kyung-e, Hee-sop datang menemui Sun-e di rumahnya setelah Bum-yong mencoba melecehkannya. Dan dia akhirnya tinggal bersamanya sepanjang malam sambil menunggu kakaknya pulang. Pada malam itu, Kyung-e memberitahu Sun-e bahwa dia akan bertemu dengan orang baik. Orang yang dimaksud adalah kakak Hee-sop yang telah membantunya melawan para penipu tempo hari. Namun dia akhirnya tidak pernah kembali dan ditemukan meninggal dunia. Bagaimanapun Sun-e dilarang membela Hee-sop oleh ayahnya, sekalipun memang bukan dia pelakunya. Ayahnya tidak mau tentang putrinya membawa pria ke rumah tengah malam menyebar di desa. Kekhawatiran Sun-e membuatnya sangat tersiksa sampai akhirnya dia menyelinap keluar dari rumah untuk membuktikan ketidakbersalahan Hee-sop, tetapi Yun-yong menghentikannya. Di sisi lain, Hee-sop tampaknya mengakui kesalahan untuk hal lain yang dilakukan oleh kakaknya. Dia tidak tahu apa-apa tentang kematian Yun-yong. Yang membuat pamannya semakin bingung adalah sikap Hee-sop yang tidak mau menjelaskan apapun.
Ternyata, di malam kematian Jungyong, Hisop mengetahui sesuatu tentang kakaknya, memutuskan untuk bungkam. Dia membuang topi biru milik kakaknya untuk menghilangkan jejak. Tetapi malah ditemukan oleh Misok yang kemudian membuat penawaran dengannya. Misok tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dia ingin memanfaatkan itu untuk menyingkirkan kakaknya yang sangat dia benci. Misok berjanji tidak akan menceritakan apapun yang dia ketahui tentang kakak Hisop. Sebagai gantinya, dia meminta Hisop untuk memberikan kesaksian palsu yang dapat memberatkan kakaknya, Minsu, dan membuatnya dipenjara atas kasus pembunuhan di desa. Melalui kesaksian inilah, di garis waktunya yang asli, Minsu akhirnya ditetapkan sebagai pelaku dan dia dipenjara selama puluhan tahun. Namun keadaan sekarang telah berubah karena pengakuan yang diberikan Hisop. Polisi berusaha menginterogasi Hisop dengan cara yang sangat keras. Pamannya tidak tega, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengar keponakannya merintih kesakitan. Di masa depan, pakaian berdarah yang ditemukan di lemari Hisop menjadi tidak berguna karena kelalaian polisi. Untuk memastikan hasil yang berbeda, Hejun meminta polisi untuk memasukkannya ke dalam kantong tertutup sebelum mengirimnya ke pengujian. Ternyata hasilnya mengatakan bahwa darah tersebut tidak cocok dengan para korban, membuktikan bahwa Hisop memang tidak terlibat. Kemudian Hejun pergi ke tempat kuliah Yusop di Seoul dan mengetahui bahwa dia terkenal karena kegiatan protes terhadap pemerintah dan ternyata dia satu jurusan dengan Jungyong. Menurut pengakuan para mahasiswa, Yusop terlihat sedang melakukan aksi protes di malam pembunuhan itu dan terluka parah. Penemuan ini membuktikan bahwa Hisop dan Yusop tidak bersalah. Tapi di mata polisi yang tidak suka aksi protes, mereka tetaplah ancaman. Salah satu detektif mendesak Hisop untuk menangkap keberadaan kakaknya yang menjadi buruan pemerintah. Dia dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi dengan cara yang paling brutal. Hisop sudah dipukuli dan dianiaya oleh polisi di ujung Ri. Sekarang, dia dibawa ke polisi ke kota Seoul yang sedang mencari Yusop. Mereka tidak segan untuk menyakitinya, tapi Hisop tetap menolak untuk menyerahkan saudaranya. Tidak peduli betapa kejam pemukulan yang dia terima, bahkan ketika para polisi mematahkan kakinya. Mengetahui sekarang ayahnya tidak bersalah dan dalam bahaya serius, Yunjong putus asa. Dia teringat dengan pamannya yang selalu mencoba bersembunyi di langit-langit saat tertekan. Sehingga dia bergegas ke kamar Hisop, memeriksa langit-langitnya dan ternyata selama ini Yusop bersembunyi di loteng. Dia terluka setelah mengikuti aksi unjuk rasa dan pakaian berdarah yang ditemukan Yungjong adalah miliknya. Di malam yang tidak terduga itu, Yusop menceritakan kisah masa lalu. Ketika Korea ada di bawah kekuasaan pemerintah yang diktator, kakak tertua Yusop yang melakukan unjuk rasa dilenyapkan oleh militer. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Yusop dan Hisop menyaksikan langsung bagaimana nyawa orang tua mereka direnggut dan trauma itu menjelaskan ikatan yang begitu kuat di antara mereka yang kemudian berjanji untuk saling menjaga. Mereka tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Hisop ingin melupakan masa lalu dan melanjutkan hidup, tetapi Yusop tidak bisa dan terus melawan kediktatoran dengan aksi unjuk rasanya. Setelah tahu adiknya dalam bahaya, Yusop memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Hejun dan Jungyong membantunya ke motel tempat di mana Hisop diinterogasi. Hejun punya rencana tersendiri untuk menyelesaikan semuanya. Sebelum itu, dia membawa Yusop masuk ke dalam dengan beberapa instruksi. Tidak lama dari itu, Yusop terluka parah dibebaskan. Kakinya patah dan dia berjalan dengan pincang, membuat Jungyong teringat dengan sosok ayah yang selama ini ia kenal. Yunjong tidak pernah tahu penderitaan yang dialami ayahnya selama ini, tapi sekarang dia mengerti. Hisop menangis bertanya-tanya kesalahan apa yang dilakukan keluarganya dan membuatnya menjadi seperti ini. Yunjong tidak tahu harus berbuat apa selain mengulurkan tangan dan membawa ayahnya ke rumah sakit. Sementara itu, Hejun berhasil mengumpulkan wartawan yang kemudian mendesak para polisi untuk pergi. Yusop diselamatkan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dirawat bersama adiknya. Patah kaki Hisop kali ini bisa disembuhkan karena segera ditangani oleh dokter. Yunjong akhirnya mengalah dan menerima cinta orang tuanya. Dia membawa Sun-e ke rumah sakit untuk menemui Hisop dan memahami alasan kenapa mereka tidak bisa dipisahkan. Keduanya telah melewati masa-masa tergelap dalam hidup mereka, dan perjuangan itu yang membuat ikatan cinta mereka semakin kuat. Bagaimanapun, Hisop memilih untuk bungkam, bukan hanya untuk menyelamatkan kakaknya, tapi juga demi menjaga nama baik Sun-e agar tidak dicap sebagai wanita nakal karena pernah membawanya ke rumah tengah malam. Setelah apa yang terjadi, Misok menjadi salah satu pihak yang paling mencurigakan. Laporan dari masa depan mengatakan bahwa korban terakhir yang jasadnya tidak ditemukan adalah Hakyung, salah satu siswa yang suka mengganggu Sun-e. Dia memiliki masalah ketertarikan dan jatuh cinta kepada Misok, tapi tidak pernah berani mengungkapkannya.
Menurut kisah yang termuat dalam novel, Hae-kyung diceritakan mengetahui rahasia narator yaitu Misuk dan dia mengancam akan mengungkapkan semuanya jika Misuk tidak menerima cintanya dan pergi ke Seoul. Yoon-yong berpikir bahwa Hae-kyung dilenyapkan oleh Misuk yang ingin menutupi identitasnya sebagai pelaku. Sekali lagi, Hae-jun tidak percaya. Dia sudah lama mengamati orang yang telah terlibat dalam kasus, termasuk Hae-kyung yang ternyata punya masalah internal dengan keluarganya dan menjadi masuk akal. Kenapa dia menjadi remaja yang bermasalah? Hae-kyung merasa ibunya tidak menyayanginya lagi sejak diketahui kencan dengan gurunya di sekolah. Setelah terlibat perkelahian dengan teman sekolah dan ditampar guru yang berkencan dengan ibunya, Hae-kyung pergi melarikan diri. Tetapi Hae-jun menghalanginya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Kemudian dia menceritakan sebuah kisah yang begitu memilukan di tahun 2013. Hae-jun pernah bertemu dengan ibu Hae-kyung yang saat itu masih berusaha mencari keberadaan putrinya yang hilang. Dia terus melakukan pencarian dari tahun ke tahun membuat Hae-jun yang melihatnya sangat prihatin. Sampai akhirnya dia dikabarkan meninggal dunia tanpa pernah mengetahui kabar tentang putrinya. Melalui kisah ini, Hae-jun berharap Hae-kyung mengerti bahwa tindakan kaburnya akan membawa kesedihan untuk sang ibu. Hae-kyung pulang ke rumah dan mengetahui bahwa sang ibu lebih memilih dirinya daripada pria yang dia kencani. Karena sekarang tidak pernah pergi meninggalkan rumah, dia bisa diselamatkan. Di tengah semua kekacauan yang terjadi, Hae-jun membuat kesepakatan dengan putra kepala sekolah, Yoon-wo, yang baru pulang dari Amerika Serikat. Hae-jun tahu bahwa pria itu adalah ayahnya di masa depan, dan dia sudah menduga bahwa ayahnya yang sangat jenius ini akan sangat tergila-gila dan tertantang untuk memperbaiki mesin yang ada di dalam mobilnya. Karena itu, Hae-jun mengizinkannya untuk memperbaiki mesin tersebut dengan syarat dia harus merahasiakan dari semua orang. Yoon-wo yang sangat antusias menerima kesepakatan itu dan mulai bekerja siang dan malam untuk memperbaikinya. Setelah melewati banyak hal bersama, Hae-jun dan Jung-yong perlahan semakin dekat. Mereka pergi makan dan minum, lalu bersantai di dekat sungai dan menikmati kedamaian. Yoon-yong yang mabuk tertidur di atas pangkuan Hae-jun, yang kemudian membelai rambutnya dan mengakui perasaan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Waktu terus berlalu. Yoon-wo begitu asik memperbaiki mobil sehingga dia terlambat untuk menonton film yang dengan kekasihnya. Hae-jun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok ibu yang tidak pernah dia kenali. Karena begitu lahir, dia langsung dibesarkan oleh kakeknya. Dari belakang teater, Hae-jun hanya bisa melihat calon ibunya mengenakan ikat kepala merah muda. Dia menunggu di luar untuk melihat wajahnya sekilas, dan terkejut saat menatap dua wanita itu keluar dari bioskop mengenakan ikat kepala merah muda yang sama. Jung-ah, pemilik kedai teh bongbong, dan Miso. Hae-jun segera mengetahui bahwa ibunya adalah Jung-ah, pemilik kedai teh bongbong. Sejak pertama kali bertemu dengannya di desa, Hae-jun sudah tidak menyukainya, dan mungkin perasaan itu disebabkan oleh kebencian, karena dia telah meninggalkannya sejak lahir. Setelah mengamati tindakan pelaku dan berbicara dengan Yusop yang sudah pulih, Hae-jun mengetahui motif di balik tindakan pembunuhan yang meneror desa Ujung Ri. Kedua korban ditemukan membawa buku, membuktikan bahwa pelaku terobsesi pada wanita yang gemar membaca. Pada kenyataannya, korban pertama adalah kekasih Yusop yang pada saat itu datang ke desa untuk memperingati hari kematian orang tuanya. Namun dia tidak tahu kapan bisa kembali ke Seoul karena terus dikejar oleh polisi, jadi untuk sementara waktu dia ingin tetap bersama adiknya, Hisop. Ju-yong menyusul ke desa sampai akhirnya dia diselamatkan oleh Hae-jun dari kejaran polisi dan pulang ke Seoul dengan selamat. Namun ternyata dia tidak pernah meninggalkan desa dan bersembunyi dengan kekasihnya di rumah kosong. Ketika Yusop datang membantu Hae-jun berkelahi dengan para penipu, Kyung-e yang melihat langsung jatuh cinta kepadanya dan dia mengikutinya ke rumah kosong. Kyung-e menerima kenyataan bahwa Yusop sudah punya kekasih, tapi dia tetap berteman baik dengannya. Setelah mendengar cerita tentang aksi unjuk rasa, Kyung-e yang bersimpati memutuskan untuk membantu. Di malam kematiannya, Kyung-e membawa buku yang dibutuhkan Yusop ke rumah kosong. Yusop tidak tahu Kyung-e akan datang menemuinya di hari ketika dia melakukan aksi unjuk rasa. Sementara Yusop terluka dan bersembunyi, Jung-yong dan Kyung-e menjadi korban pembunuhan. Di hari yang sama, dan keduanya diketahui sedang membawa buku, Misuk mengejutkan semua orang ketika dia merilis novel pertamanya dan menjadi kebanggaan sekolah. Satu hal yang membuat lebih terkejut adalah fakta bahwa Misuk telah mencuri karya tulis Sun-e. Namun dia tidak punya kekuatan untuk melawan keluarganya yang cukup berpengaruh. Di samping itu, Sun-e merasa bahwa orang tuanya tidak akan bangga meskipun dia jadi novelis.
Menyerah dengan keadaan adalah pilihan terbaik agar tidak menyulitkan orang tuanya yang sudah banyak menderita. Yunjong akhirnya tahu betapa hancur perasaan ibunya saat dia terpaksa mengubur mimpinya dan berhenti menulis. Dengan sumpahnya untuk membantu sang ibu, Yunjong membangkitkan kembali semangat Sun-e dan mengajaknya untuk melawan Misuk. Dia menceritakan mimpi Sun-e kepada keluarganya yang ternyata sangat mendukung, terutama ibunya yang menyesal karena pernah mengabaikan mimpi Kyung-e saat ingin menjadi Miss Korea. Yunjong membawa Sun-e ke kantor penerbit buku untuk melaporkan kasus pencurian. Misuk tidak pernah menyangka bahwa draft tulisan yang dicuri itu dari Sun-e, bukan satu-satunya. Tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan karangannya dalam satu buku catatan, dan Sun-e membawa semua buku miliknya untuk ditunjukkan kepada penerbit buku. Dia bahkan menantang Misuk untuk menjelaskan setiap detail di dalam novel untuk membuktikan siapa pemilik sebenarnya. Misuk tidak bisa berkutik dan ibunya yang mengetahui itu sangat kecewa kepadanya. Pada akhirnya, pihak penerbit menarik kembali buku untuk direvisi merubah nama penulis dan sampulnya. Sebagai bentuk penghormatan, Sun-e mendedikasikan novel itu untuk kakak perempuannya yang sudah meninggal. Suatu malam, Haejun menceritakan masa lalunya kepada Yunjong, berkata padanya bahwa dia dibesarkan oleh kakeknya, kepala sekolah Yun, yang selalu mengabaikan dan tidak menyukainya. Sementara ayahnya hanya mampir beberapa kali dalam setahun selama cuti sebagai profesor di Amerika. Yunjong sedikit memahami perasaan Haejun yang dia anggap begitu kesepian. Sejak lahir, dia sudah ditinggalkan oleh ibunya. Ayahnya sibuk bekerja dan kakeknya sebagai satu-satunya kerabat justru malah mengabaikannya. Di malam yang tidak terduga itu, Yunjong mengungkapkan bahwa dia menyayangi Haejun dan tidak bisa membayangkan masa depan tanpa dirinya. Haejun memberitahu Yunjong bahwa dia juga mendambakan masa depan yang bahagia bersamanya, dan dia berjalan ke arahnya. Mereka saling berpelukan. Sebagai perempuan yang tidak dinilai berharga oleh keluarga, Misok selalu berusaha untuk mengabulkan mimpi ibunya untuk menerbitkan karya tulis. Namun dia tidak menyadari batasannya dan menghalalkan segala cara untuk mengabulkan mimpi tersebut. Alih-alih mendapat pengakuan, Misok justru mendapatkan ganjaran atas perbuatannya dan perjuangannya mendapatkan hati sang ibu runtuh seketika. Misok tidak menerima kegagalan ini dengan baik dan putus asa untuk mengubah nasibnya. Dia melanjutkan rencananya untuk menjebak Minsu atas pembunuhan yang terjadi dan memberitahu polisi bahwa dia adalah seorang saksi. Polisi segera merespon laporan tersebut dan menangkap Minsu setelah mendapatkan bukti berupa bungkus korek api dan tali merah yang telah disiapkan Misuk. Haejun tahu bahwa Haekyong mengetahui rahasia Misuk, tapi alih-alih memaksanya untuk bercerita, dia memilih untuk menunggunya terbuka. Sampai akhirnya dia mau bercerita. Haejun datang menemuinya di suatu tempat. Pada malam itu, Haekyong menemukan Minsu saat terjatuh dari jembatan dan tangannya patah, dan dia segera menghubungi Misuk yang setuju untuk datang membantunya. Karena jika dia menolak dan ibunya tahu, dia hanya akan semakin dibenci oleh keluarganya. Di tengah perjalanan yang sepi, mereka tidak sengaja melihat pelaku melancarkan aksinya, tetapi hanya Misok yang sempat melihat wajahnya sebelum bersembunyi. Haekyong ingin melaporkan itu ke polisi, tetapi Misok melarangnya karena dia punya rencana untuk menjebak kakaknya. Misok menunjukkan bekas luka di sekujur tubuhnya untuk membuktikan bahwa selama ini dia mendapat perlakuan kasar dari kakaknya. Tidak tega melihatnya, Haekyong sepakat untuk menutupi rahasia itu dan mendukung rencananya. Namun seiring berjalannya waktu, Haekyong merasa bersalah kepada keluarga korban dan akhirnya dia memutuskan untuk menceritakan apa yang dia ketahui kepada Haejun. Melalui pengakuan ini, sudah dipastikan bahwa Misuk bukan pelakunya dan novel yang dia buat didasarkan pada kasus pembunuhan yang dia saksikan. Segalanya menjadi lebih buruk ketika Bom Leong menelepon Haejun larut malam. Dalam cerita yang disampaikan, Bom Leong pergi mengunjungi makam Chung Yong di atas gunung untuk berdoa dan mengembalikan cincin yang pernah dia curi darinya. Saat itu, dia tidak sengaja bertemu dengan Sun-e yang sedang berdoa untuk kakaknya, tapi kemudian dia menghilang. Bom Leong sudah melapor polisi, tapi mereka tidak khawatir karena menganggap pelakunya sudah ditangkap. Sementara itu, Sun-e tampaknya menjadi target berikutnya. Bom Leong yang menyesali perbuatannya terhadap Sun-e berusaha mati-matian untuk mencarinya sebagai bentuk penebusan dosa. Ia berhasil menemukannya dan menyerang si pembunuh, kemudian berteriak kepada Sun-e untuk melarikan diri. Sayangnya, itu menjadi malam terakhir Bom Leong yang akhirnya meninggal di tangan pelaku. Haejun menemukan Sun-e di jalan sebelum akhirnya diamankan oleh polisi, tapi dia gagal menangkap pelakunya. Haejun menemukan tubuh Bom Leong dan merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkannya. Remaja itu memang bermasalah, tapi setidaknya dia sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya.
Dong-sik menemukan Hee-jun berdiri di TKP dengan bungkus korek api yang dia bawa dari masa depan di dalam sakunya. Pembuatnya berpikir bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Penangkapan Hee-jun membuat Yun-yong gelisah. Dia tahu bahwa Mi-sok melihat wajah pelaku. Jadi dia menuntutnya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi untuk membebaskan Hee-jun. Mi-sok pura-pura tidak tahu ketika Yun-yong memarahinya, tapi raut wajahnya seakan menunjukkan penyesalan. Keputusannya telah merugikan banyak orang, namun dia masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Untungnya, Sun-e yang terluka parah segera bangun. Dia memberitahu polisi bahwa Hee-jun menyelamatkannya dan jelas bukan dia pelakunya. Namun meski Hee-jun telah dibebaskan, dia punya masalah lain. Dong-sik menggali latar belakangnya dan menemukan bahwa semua dokumen mengenai dirinya palsu. Nyatanya, keberadaannya saat ini tidak dapat dibuktikan dan dia dicurigai sebagai mata-mata yang jauh lebih berbahaya. Hee-jun tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan jati dirinya sebagai penjelajah waktu, walaupun itu sulit dipercaya. Dia meminta Dong-sik memanggil kepala sekolah Hyun dan membawa mereka ke ruang investigasi untuk mengungkapkan semuanya. Mulai dari perjalanan waktu, identitas aslinya di masa depan, dan fakta tentang Yun-yong yang sebenarnya. Meski pada awalnya menyangkal, Dong-sik akhirnya menerima kenyataan bahwa Hee-jun berasal dari masa depan. Kepala sekolah Hyun senang mengetahui bahwa dia dan Hee-jun adalah keluarga, sehingga dia bersikeras untuk mengajaknya minum bersama. Namun setelah melihat sikap Hee-jun yang canggung, kepala sekolah Hyun merasa jarak yang jauh dengannya dan sedih menyadari dia pasti tidak memperlakukan cucunya dengan baik di masa depan. Sun-e yang sudah pulih mendapat ancaman dari pelaku yang diam-diam mengirimkan bungkus korek api kepadanya. Menyadari bahwa pelaku ada di sekitar, Hee-jun menyusun rencana untuk menyerangnya. Karena polisi tidak banyak membantu, Hee-jun memutuskan untuk menggunakan kekuatan dari pers. Ayah Sun-e ragu pada awalnya, tapi Sun-e dan ibunya sama-sama mendukung rencana Hee-jun tersebut untuk mempublikasikan kasus ini ke TV. Sun-e diwawancarai oleh reporter dari kota Seoul, mengungkapkan bahwa ketidakmampuan polisi sejauh ini dan fakta bahwa pelaku yang sebenarnya masih berkeliaran. Sementara publik mulai bertanya-tanya, Dong-sik dan Hee-jun berusaha mengkonfirmasi alibi Min-soo sampai akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Keadaan ini mendesak polisi bekerja lebih keras untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Setelah semua yang terjadi, Mi-sok hanya bisa menerima kenyataan bahwa kakaknya telah kembali dan itu adalah mimpi buruk baginya. Mengetahui hal itu, Yun-yong pura-pura menemui Mi-sok hanya untuk menjauhkan dari sang kakak yang mungkin akan menyakitinya lagi. Yun-yong mungkin membenci Mi-sok, tapi dia masih punya hati nurani untuk memahami penderitaannya. Bagaimanapun Mi-sok telah melewati begitu banyak tuntutan dan tekanan untuk remaja seusianya. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya dan selalu disakiti oleh kakaknya yang menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Menjadi masuk akal kenapa remaja labil sepertinya cenderung bermasalah. Dia sama seperti remaja lainnya yang membutuhkan dukungan dan kasih sayang. Terlepas dari semua kesalahannya, dia tidak akan bertindak sejauh itu jika bukan karena masalah keluarga yang menimpanya. Tragedi ini memberikan pelajaran untuknya bahwa semua orang juga memiliki cerita dan luka yang berbeda. Selama ini, dia tidak pernah peduli pada penderitaan orang lain, selalu mementingkan dirinya sendiri dan menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya. Tapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun selain kegagalan. Keadaan tenang untuk sementara. Hee-jun pergi ke pantai untuk menghabiskan waktu bersama Yun-yong. Sepanjang hari, mereka mengobrol tentang segalanya dan makan bersama seperti sepasang kekasih. Sampai akhirnya, Hee-jun mengakui bahwa dia punya rencana beresiko yang tidak bisa dia ceritakan, tapi dia berjanji untuk tetap aman. Rencananya adalah Hee-jun pergi ke stasiun TV nasional untuk memberikan kesaksian atas serangan Sun-e dan memberitahu semua orang bahwa dia melihat wajah pelaku. Dengan begitu, Hee-jun berharap pelaku akan mengincarnya dan dia akan menangkapnya dengan bantuan Dong-sik. Malam harinya, Hee-jun bertemu dengan Jung-ah yang hendak pergi meninggalkan desa karena suatu alasan. Seperti biasa, dia bersahabat dengan ibunya meski tidak begitu menyukainya. Ia setuju untuk mengantarnya ke terminal karena hari sudah mulai gelap dan berbahaya. Di pertemuan tidak terduga itu, Hee-jun menyadari bahwa ibunya tidak seburuk yang dia bayangkan. Jung-ah pergi tanpa memberitahu siapapun, bahkan kepada kekasihnya sendiri, ayah Hee-jun. Di antara semua barang-barang yang ia tinggalkan, Jung-ah membawa kotak berisi pakaian untuk bayinya yang dia anggap sangat berharga. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ibu yang tidak peduli. Sebaliknya, dia justru sangat menanti kehadiran bayi yang ada dalam kandungannya. Bahkan dia sudah menyiapkan nama yang sama dengan Hee-jun untuk bayinya.
Jung Ah pergi meninggalkan desa tepat ketika berita mengenai pengakuan Hye-jun mulai disiarkan di televisi. Hye-jun bersiap menunggu kedatangan pelaku di rumahnya, tapi dia malah melihat Jung Ah kembali dari terminal. Dia hampir menangis menegur Hye-jun karena telah membahayakan dirinya sendiri dengan kebohongan yang sangat beresiko. Tampaknya, Jung Ah mengetahui siapa sosok pelaku yang sebenarnya. Dia menceritakan semuanya bahwa tali merah yang dia gunakan untuk mengikat para korban dan bungkus korek api adalah miliknya. Hye-jun diam terpaku saat ibunya menegaskan bahwa pelaku sebenarnya adalah Hyun-woo, dan itu menjadi alasan kenapa Jung Ah memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Dia takut tidak sanggup hidup berdampingan dengan pria yang sangat menakutkan. Hye-jun hampir tidak punya waktu untuk memproses fakta mengejutkan itu. Hyun-woo tiba di rumahnya, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah jebakan dan pergi melarikan diri. Keadaan menjadi rumit ketika mobil penjelajah waktu yang telah diperbaiki dibawa kabur oleh Hyun-woo. Hye-jun bergegas ke terowongan tempat di mana mobil itu bisa membuka portal waktu dan menabrakkan dirinya. Hye-jun tidak pernah melihat sisi ayahnya yang begitu gelap dan mengerikan. Kilas balik menunjukkan bahwa selama ini Hye-jun tidak benar-benar mengenali ayahnya dengan baik. Sementara itu, Mi-suk berubah pikiran dan akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Dia memberitahu Yoon-jong bahwa pelakunya adalah Hyun-woo. Yoon-jong berlari setelah dia melihat mobil penjelajah waktu menghilang dan bertemu dengan Dong-sik dalam perjalanan ke terowongan. Saat Woon-woo memukul Hye-jun dengan brutal, Dong-sik tiba di TKP dan segera melumpuhkannya. Namun tidak bisa ditahan karena polisi harus menemukan bukti terlebih dahulu, terutama tulisan tangan yang dapat dicocokkan dengan catatan dalam buku korek api yang menjadi ciri khasnya. Yoon-jong tidak menyalahkan Hye-jun atas kejahatan ayahnya. Dia meyakinkan bahwa tidak ada yang berubah di antara mereka dan dia tidak perlu menyesal. Kepala sekolah Hyun sangat terpukul. Dia baru mengetahui bahwa putranya kembali dari Amerika lebih awal. Hyun-woo telah memanipulasi tanggal kepulangannya dan karena itulah polisi tidak mencurigainya. Fakta ini membuat hati pimpinan Yun tercapik-capik, bukan karena dia peduli kepada putranya, tapi dia mengkhawatirkan nasib Hye-jun di masa depan yang terlahir dari orang jahat. Ketika Jung Ah menyerahkan surat tulisan tangan dari Woon-woo yang dapat digunakan sebagai bukti, pimpinan Hyun membakarnya. Di sisi lain, teringat bahwa kakeknya pernah marah saat dia mendapatkan surat tulisan tangan dari Woon-woo yang membuktikan bahwa selama ini pimpinan mengetahui kebenarannya. Hye-jun bergegas menemui kakeknya dan mengamankan barang bukti yang tersisa. Pimpinan Hyun bersikeras bahwa dia melakukan itu untuk melindungi Hye-jun agar dia tidak dicap sebagai putra pembunuh. Tapi Hye-jun tidak peduli. Fakta bahwa selama ini dia selalu diabaikan oleh kakeknya adalah bukti bahwa dia tidak hidup bahagia dengan menutupi kebenaran tersebut. Pihak kepolisian secara resmi mengumumkan bahwa pelaku yang meneror desa Ujungri telah ditangkap. Pimpinan Hyun berlutut meminta maaf kepada keluarga Sun-e dan berjanji kepada mereka bahwa dia akan menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan. Hye-jun menemui Woon-woo di penjara dan jelas dia belum mengetahui identitas aslinya. Setelah memperbaiki mobil, Woon-woo menemukan ruang rahasia Hye-jun dan melihat catatan investigasi serta panduan perjalanan waktu. Itulah sebabnya dia mencoba melenyapkan Hye-jun dan pergi mencuri mobilnya. Hye-jun bertanya mengapa Woon-woo tidak pernah menyakiti Jung Ah dan mendapat jawaban yang mengejutkan. Woon-woo tertarik padanya karena dia hangat dan akan menjadi ibu yang baik. Woon-woo ditelantarkan oleh ibunya sendiri yang selalu lebih tertarik dengan buku-bukunya daripada dia sendiri. Karena itulah dia sangat membenci wanita yang gemar membaca. Ironisnya, dia memutuskan bahwa putrinya sendiri tidak akan pernah menghadapi nasib yang sama. Jung Ah tampak seperti calon ibu yang sempurna. Dia penyayang dan sebagai seorang yatim piatu, dia selalu menginginkan sebuah keluarga. Hye-jun berkata bahwa Woon-woo telah menghancurkan mimpinya sendiri dan mengungkapkan bahwa dia senang ibunya bisa terlepas dari pria jahat sepertinya. Woon-woo diam terpaku saat menyadari bahwa Hye-jun putranya dari masa depan dan serangan fakta itu sangat memukul hatinya, mengingat dia telah mencoba menghabisi anaknya sendiri. Hye-jun meminta Woon-woo untuk menjalani sisa hidupnya dengan rasa sakit di balik jeruji dan menyerahkan foto masa kecilnya agar dia selalu teringat pada penyesalan. Di tempat lain, Yoon-jong menyiapkan perpisahan yang mengharukan dengan kedua orang tuanya. Dengan uang yang dia pinjam dari Hye-jun, Yoon-jong memberikan gitar untuk Hee-sop dan menyebut itu sebagai suap untuk memastikan dia memperlakukan Sun-e dengan baik. Yoon-jong hampir menangis saat dia meminta Hee-sop untuk berada di sisi Sun-e apapun yang terjadi, karena hanya dengan itu, dia bisa bertemu lagi dengan mereka di masa depan. Tentu saja, Hee-sop tidak memahami maksud perkataannya. Yoon-jong berpamitan dengan Sun-e berkata bahwa dia akan kembali ke tempat asalnya. Kemudian, dia bersiap untuk kembali ke masa depan bersama Hye-jun.
Mereka menuju terowongan, mengatur dial ke tahun 2021, tapi tidak ada yang terjadi. Tampaknya memperbaiki mobil tidak secara otomatis memperbaiki bagian mesin waktu dan mereka terpaksa balik arah untuk pulang. Sementara Hee-jun mencoba mencari cara untuk memperbaiki mesin waktu, Yoon-jong memanfaatkan sisa waktunya untuk berkumpul dengan keluarga yang menjadi pengalaman manis sekaligus pahit. Mengingat ini adalah pertama kalinya mereka berkumpul dengan riang. Mereka berpiknik, bertengkar, dan Hee-sop bahkan mengajarinya cara mengendarai sepeda, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Sementara itu, Hee-jun memberikan kesempatan lagi kepada kakeknya, pimpinan Hyun. Sekarang tidak ada rahasia lagi di antara mereka dan keduanya mencoba untuk mengenal satu sama lain. Hee-jun menasihati kakeknya untuk menjaga kesehatan dan sering membawa cucunya pergi memancing karena Hee-jun menyukai itu. Untuk sekilas, pimpinan Hyun membayangkan momen indah tersebut bagaimana Hee-jun kecil di masa depan. Di tengah waktu bersenang-senang, Hee-jun mengingat kembali bagaimana dia bisa mendapatkan mesin waktu dan menceritakannya kepada Yoon-jong. Di antara semua hal yang tidak masuk ke akal, Hee-jun lebih penasaran pada sosok pria misterius yang pernah menghubunginya sesaat sebelum dia menabrak Yoon-jong dan kembali ke masa lalu. Pertanyaan itu pada akhirnya terjawab ketika pria misterius tersebut datang menghampiri Hee-jun di rumahnya. Sementara dia tampak kecewa karena Hee-jun tidak langsung mengenalinya. Hee-jun terkejut saat mengetahui bahwa pria misterius tersebut adalah putranya dari masa depan. Ternyata, Hee-jun tidak mati pada tahun 2022. Dia berhasil bertahan hidup, lalu bertemu dengan Yoon-jong dan saling jatuh cinta. Dan kenyataan itu terlewatkan olehnya. Putra Hee-jun mewarisi kejeniusan keluarganya, dan berkat perkembangan teknologi di masa depan, dia berhasil menciptakan mesin waktu yang kemudian dia berikan kepada ayahnya. Motifnya sederhana, dia ingin memberikan kesempatan pada ayahnya untuk membuat pilihan atas takdirnya. Dan berkat bantuan itu, Hee-jun bisa mengetahui kebenaran serta memperbaiki hubungan keluarganya yang rusak. Sementara putra Hee-jun memperbaiki mesin waktu, Hee-jun menemui ibunya. Dia berharap Jung-ah memiliki masa depan yang bahagia dan bebas dari merasa bersalah serta meyakinkan dia bahwa putranya akan menjalani kehidupan yang baik. Hee-jun memberikan pesan tersirat kepada Jung-ah bahwa putranya kelak akan bersyukur memiliki ibu yang baik sepertinya. Itu adalah ungkapan isi hati Hee-jun untuk ibunya yang selama ini tidak pernah dia kenal. Hee-jun memutuskan untuk tidak memberitahu Yoon-jong tentang putra mereka. Dia bahkan melarang putranya menemui sang ibu demi menjaga hubungan mereka agar tetap natural. Dan dengan itu, mereka semua akhirnya kembali ke garis waktu masing-masing. Masa depan telah berubah. Hee-jun segera mendapati telepon dari kakeknya yang sudah menunggunya dan dia bersiap untuk menemuinya. Begitu juga dengan Yoon-jong, ibunya sangat khawatir karena dia menghilang selama perjalanan waktu. Sun-e sekarang menjadi penulis kaya dan terkenal, sementara Hee-sop selalu mendukungnya. Keadaan terus membaik. Yoon-jong menjadi editor ibunya dan sedang mengerjakan novelnya sendiri tentang pengalaman perjalanan waktu. Hee-sop tampaknya lebih setia pada Sun-e daripada putrinya sendiri. Dan Yoo-sop yang sekarang sehat menjadi bagian dari keluarga harmonis mereka. Yoon-jong berkencan dengan Hee-jun yang kembali menjadi pembawa berita. Bagaimanapun, Sun-e mulai merasa bahwa putrinya terlihat mirip dengan Yoon-jong yang dia kenal di masa lalu. Dia tidak pernah melupakannya, dan karena itu dia menamai putrinya Yoon-jong. Di satu kesempatan, Yoon-jong tidak sengaja bertemu dengan Misuk dewasa di toko buku. Sebelum kembali ke masa depan, Yoon-jong sempat bertemu dengan Misuk yang mengungkapkan penyesalannya. Yoon-jong menasihatinya berkata bahwa dia masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Dan sekarang, dia menjalani hidupnya dengan baik. Cerita berakhir ketika Hee-jun dan Yoon-jong memutuskan untuk melakukan perjalanan waktu terakhir ke masa lalu. Mobil penjelajah waktu hanya punya satu kesempatan lagi untuk melakukan perjalanan pulang pergi. Mereka ingin menyempurnakan misi menjaga adanya korban dan memastikan semuanya mendapat akhir yang bahagia. Setiap orang memiliki cerita tentang rasa sakit dan kesedihan yang membuat hidup mereka berbeda. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, karena melalui kesalahan, seseorang dapat membuat kemajuan. Selalu ada waktu untuk memperbaiki kesalahan dan selalu ada cara untuk mengatasinya. Semesta selalu membiarkan semuanya terjadi karena suatu alasan. Itu semua adalah proses pembelajaran, dan kita harus berpindah dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Kesempatan merupakan karunia paling berharga yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup. Namun ketahuilah bahwa kesempatan kedua tidak berarti apa-apa jika tidak belajar dari kesalahan yang pertama. Keluarga adalah ikatan jiwa yang penuh kasih, saling mempercayai dan saling memahami.
Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Lebih baik hidup sederhana tapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan cinta keluarga. Saya Ahmad Fadli, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.